Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV-mu? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saat ini kita masih dalam suasana new normal akibat pandemi COVID-19. Semoga kita semuanya selalu semangat untuk survive melawan corona. Dan senang sekali perkenalkan, nama saya Vini Auliani. Senang sekali bisa memandu dalam acara podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Dan kali ini seperti biasa di acara podcast TV Show kita akan membahas sesuatu yang hangat dan juga sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas mengenai memahami bedah laparoskopi. Dan narasumber kita kali ini juga istimewa sekali karena kita akan kedatangan bintang tamu yakni seorang dokter. Ada Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, dokter spesialis kebidanan, kandungan, konsultan fertility dan hormon reproduksi atau ahli bedah laparoskopi. Ya, baik pemirsa TV-mu, seperti kita tahu ya, kalau dalam dunia bedah itu ada banyak sekali bedah-bedah medis gitu. Nah, salah satunya ini adalah bedah laparoskopi. Apa aja nih bedah laparoskopi itu kan? Nah, kita akan cari tahu nih apa sebenarnya bedah laparoskopi dan juga penyakit-penyakit yang biasanya menyerang perut. Itu diantaranya ada miom dan juga penyakit kista. Nah, untuk itu langsung aja kita sapa dokter kita yang cantik pada hari ini, yaitu Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Halo Bu Dokter, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Bu Dokter, apa kabar? Baik, sehat. Ini juga ya. Ya, Alhamdulillah Bu Dokter. Kesibukannya gimana nih Bu Dokter di saat new normal saat ini nih Bu Dokter? Kesibukan seperti biasa, menolong orang melahirkan, operasi angkat miom, kista dengan laparoskopi. Juga kebetulan karena saya di fertility, saya juga mengerjakan inseminasi dan bayi tabung juga di rumah sakit. Wow, menarik sekali Bu Dokter. Nah, baik Bu Dokter, tema kita kali ini kan adalah memahami bedah laparoskopi dan juga kita akan membahas mengenai gangguan di dalam perut atau panggul Bu Dokter ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai bedah laparoskopi itu, ini saya mau tanya kepada Bu Dokter terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa sih itu miom atau kista yang biasanya menyerang area-area perut gitu ya Bu Dokter ya. Seperti apa? Oke. Jadi penyakit tumor kandungan ya namanya ya. Penyakit tumor kandungan ini antara lain miom, kista, dan polip. Ini yang paling sering. Ada lagi yang disebut adenomiosis. Adenomiosis ini adalah proses endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Biasanya pasiennya akan mengeluh mens yang sakit dan banyak. Nah, jadi pada ibu-ibu usia 40 tahun ke atas, jika mengalami mens yang sakit atau mens yang banyak, segeralah dicek apakah ada benda-benda tumor kandungan ini. Bisa berupa miom, polip, atau kista, dan adenomiosis tadi. Nah, beda-bedanya apa? Biasanya dengan mudahnya kita bisa ketahui dengan pemeriksaan USG transvaginal. Jadi probe-nya itu masuk lewat vagina. Ya, jadi gambar yang dihasilkan akan lebih jelas. Kalau USG dari perut, terhalang lemak perut dan usus-usus, tidak jelas terlihat miom, kista, dan polip ini. Jadi, lakukan USG transvaginal. Untuk yang belum menikah, biasanya probe dimasukkan lewat lubang dubur, jadi namanya USG transrektal. Itu untuk mengetahui keberadaan si miom, kista, polip, atau adenomiosis ini. Ya. Sangat mudah dan pemeriksaannya tidak lebih dari 5 menit saja. Kita sudah bisa tahu, tentunya dikerjakan oleh seorang dokter ahli ya. Kita bisa tahu. Nah, bedanya apa? Kalau miom dan adenomiosis ini adalah tumor yang tumbuh di otot rahim. Ya, sedangkan polip tumbuh di dinding dalam rahim. Dan yang disebut kista adalah tumor yang tumbuh di indung telur. Itu beda-bedanya. Dan masing-masing penata laksanaannya tergantung dari ukuran dan lokasinya. Seperti kalau untuk miom, dia bisa tumbuh di dinding luar, bisa tumbuh di dinding dalam tadi. Semakin dekat posisinya ke arah dinding dalam rahim, akan menimbulkan gangguan mens. Biasanya antara lain mens yang banyak. Ya,
Bisa disertai nyeri, terutama pada kasus adenomiosis. Polip pun juga seperti itu. Ya. Kemudian kalau kista selain kista endometriosis atau kista yang terpuntir, biasanya tidak menimbulkan rasa nyeri. Ya, tetapi kista juga tergantung sekali lagi dari ukuran dan jenis kistanya untuk kepentingan dioperasi atau tidaknya. Nah, zaman sekarang ini untuk operasi kita nggak perlu lagi black perut besar-besar seperti kalau melakukan seksio sesaria. Ya, jadi cukup dengan lubang kecil saja, minimal invasive surgery ya namanya, laparoskopi tadi. Kita bisa lakukan pengangkatan miom, pengangkatan kista, bahkan kalau misalnya memang diperlukan pengangkatan rahim pada kasus adenomiosis, semuanya bisa kita lakukan dengan operasi laparoskopi ini atau bedah minimal invasif. Jadi dengan lubang yang kecil kita bisa angkat bersih, dan biasanya karena lubang kecil, pasiennya juga jauh lebih tidak nyeri dan sembuh juga jauh lebih cepat daripada operasi yang konvensional biasa yang di black besar. Kira-kira seperti itu nanti. Baik, jadi untuk penyakit-penyakit itu tadi bisa disembuhkan melalui bedah laparoskopi itu tadi ya dok ya? Betul, diangkat miom, kista atau polip dan adenomiosisnya tadi. Baik, itu penyebabnya apa sih dok kalau boleh dijelaskan? Jadi penyebabnya biasanya multifaktorial ya, tidak diketahui penyebab pastinya. Interaksi dari berbagai faktor, antara lain faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Lingkungan di sini termasuk lifestyle ya, dari makanan, polutan lingkungan kan banyak ya. Polutan lingkungan itu antara lain bahan pengawet, pewarna, bahan-bahan kimia, asap rokok, kendaraan bermotor ya, atau bahkan semprotan pestisida yang ada di sayuran, boraks dan formalin yang ada di daging olahan, itu termasuk polutan lingkungan. Itu juga mempengaruhi. Baik, lalu bagaimana dengan diagnosisnya dok dan juga terapinya dok? Diagnosisnya yang tadi saya sebutkan. Jadi dengan pemeriksaan USG transvaginal tadi, kita sudah bisa jelas banget tuh melihat kalau seorang dokter ahli yang mengerjakan, biasanya 5 menit, nggak lebih dari 5 menit deh, kita udah bisa tahu ini bendanya apa gitu ya. Nah, dari situ kalau diagnosisnya sudah jelas, baru kita susun rencana terapinya. Ya, terapi bisa secara operasi, bisa secara medikamentosa. Tapi biasanya kalau untuk tumor kandungan, untuk lebih tuntas memang harus diangkat ya. Nah, pengangkatannya lewat operasi, pilihan operasi bisa black biasa ya, atau yang kita sebut operasi konvensional, atau pendekatan minimal invasif yang disebut laparoskopi tadi, yang memberikan banyak keuntungan juga buat pasiennya. Lebih tidak sakit, lebih cepat sembuhnya, kemudian kalau pasiennya sibuk, bekerja, bisa segera kembali ke aktivitas normalnya juga lebih cepat. Baik dokter, ini menarik sekali karena ini sangat related sekali, terutama untuk perempuan ya dok ya. Tapi betul. Kita tahan dulu ya dok ya, kita akan lanjutkan materi ini tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa TVmu, kembali lagi dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering-sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita ngobrolin tentang bedah laparoskopi. Nah, ini kita di sini ada bersama dengan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Nah, Dok, ini bisa dijelaskan lagi, Dok, mengenai sebenarnya apa sih bedah laparoskopi itu, Dok? Oke. Bedah laparoskopi ini adalah bedah minimal invasif. Kalau bahasa Inggrisnya itu minimally invasive surgery. Jadi bedah yang berbeda dengan bedah konvensional biasa yang membuat irisan lebar di perut ya. Kalau pernah seksio sesaria itu irisannya bisa 10-15 cm lebarnya di perut ya. Nah, makin lebar insisi atau irisan di kulit perut tentunya akan lebih sakit ya. Sembuhnya juga lebih lama. Nah, makanya ditemukanlah bedah laparoskopi ini, minimally invasive surgery ini. Tujuannya supaya pasiennya lebih nggak sakit dan sembuh lebih cepat dengan membuat insisi yang kecil saja. Jadi insisi yang dibuat di perut itu hanya 0,5 sampai 1 cm, jadi kecil banget tuh. Ya,
Dengan lubang kecil itu kita bisa mengangkat miom 10 cm, mengangkat rahim, mengangkat kista 20 cm, itu bisa dikerjakan dengan lubang kecil ini. Itu uniknya bedah laparoskopi. Iya, canggih ya dok ya. Dengan Betul. Jadi dokter itu kayak main PlayStation. Jadi saya kalau sedang mengerjakan laparoskopi seperti main PlayStation. Jadi dengan kan tongkat-tongkatnya, kalau pernah lihat alat laparoskopi ya, tongkatnya itu kecil-kecil ya. Mata dokternya ke monitor ya, ke monitor. Jadi seperti main PlayStation. Jadi hand-eye coordination-nya memang harus bagus. Oke, dok, ya benar. Lalu tapi bagaimana dok jika terapi yang dilakukan itu ternyata misalnya tidak berhasil, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya tuh dok? Jadi kalau bedah laparoskopi sih sudah pasti berhasil. Maksud saya begini. Untuk tumor kandungan, kasus yang tadi sebelumnya kita bicarakan, miom, kista, polip, adenomyosis, yang tidak tuntas kalau kita terapinya dengan obat-obatan. Ya, prinsipnya tumor kandungan itu baru tuntas kalau sudah diangkat bendanya. Selama tidak diangkat, dia masih ada di situ, terapi obat itu hanya menahan sementara. Begitu obatnya di stop, miom atau si kistanya akan besar lagi, tumbuh lagi, dia lanjut. Ya, seperti pada kista endometriosis ya, obat-obatan hanya menekan saja sementara, tapi selama dia tidak diangkat, kista atau miomnya akan tetap terus ada di situ. Jadi pengangkatan ini dengan laparoskopi atau bedah konvensional tadi yang saya bilang, ya setelah diangkat baru bendanya hilang gitu. Baik, makanya tadi perlu dilakukan bedah laparoskopi itu tadi ya dok ya? Iya betul. Nah lalu apa nih akibatnya dok jika bedah laparoskopi itu tidak dilakukan gitu? Jadi sekali lagi tadi tergantung ukuran miom dan kistanya tadi ya. Miom itu kalau sudah besar dia menimbulkan mens yang banyak biasanya ya. Kalau mens banyak berkepanjangan, si pasiennya tentunya anemia ya, kurang darah. Dalam kondisi anemia misalnya HB-nya cuma 7, 6, 5, jika tidak segera ditransfusi, itu biasanya jantungnya nanti yang kena kalau dalam jangka panjang. Karena jantung itu memompa darah ke seluruh organ tubuh, dari ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki di bawah ya. Kalau pada kondisi anemia, sel-sel darah merahnya kurang, jantung harus terpaksa dia bekerjanya lebih cepat. Makanya orang yang kurang darah atau anemia, jantung itu berdebar lebih cepat. Dia merasakan berdebar-debar gitu ya. Apalagi kalau naik turun tangga, itu sudah pasti sesak napas atau pusing keleyengan ya. Biasanya itu yang dirasakan. Karena jantung dipacu untuk bekerja berat. Nah dalam waktu puluhan tahun misalnya nanti dia sudah umur 70, jantungnya sudah bengkak tuh, otot jantungnya melar seperti orang yang umur 80. Gagal jantung namanya atau bengkak jantung. Karena otot-ototnya dipaksa bekerja keras setiap hari, jadi melarnya cepat ya. Nah kalau sudah kayak gitu, kita sebut gagal jantung atau dekompensias cordis, itu kasus yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi selain transplantasi jantung ya. Itu resikonya kalau kondisi anemia tidak dikoreksi cepat. Dan anemianya disebabkan tanpa disadari oleh pasiennya tentunya biasanya ya, karena mens yang banyak. Tiap bulan berhadapan dengan mens yang banyak. Dan itu dari bulan ke bulan, tahun ke tahun tidak disadari ya. Dipikirnya anemia atau kurang darah biasa, tapi tidak diketahui kalau disebabkan karena si miom yang ada di dalam tersebut menimbulkan mens yang banyak tadi. Jadi untuk mengatasinya ya tentunya lingkaran setannya tadi harus diputus ya, diputusnya dengan diangkat dong miomnya ya, baru beres urusannya. Ya jadi jangan dianggap sepele itu dok ya, karena kan kadang kita perempuan mungkin nggak apa-apa gitu, padahal itu ternyata efeknya sangat bahaya sekali gitu ya. Iya, betul. Karena itu pentingnya screening ginekologi sebetulnya, ya. Screening ginekologi ini harus dilakukan oleh semua perempuan, ya, terutama perempuan masa usia reproduksi, meliputi pap smear dan USG transvaginal. Itu yang selalu saya katakan ke semua pasien saya. Lakukanlah itu minimal setahun sekali. Untuk yang pertama, kalau pap smear itu kita mau tahu ada nggak kanker mulut rahim di mulut rahim kita, ya. Yang kedua, USG transvaginal, kita mau tahu apakah ada miom, kista, atau bahkan calon kanker indung telur, itu screeningnya dengan USG transvaginal. Jadi pap smear saja tidak cukup, ya. Dua itu screening ginekologi, setahun sekali cukup untuk kita jaga diri sendiri. Pap smear dan USG transvaginal, karena mereka akan saling melengkapi.
Iya, baik. Oke, balik lagi tadi ke bedah laparoskopinya itu, Dok. Jika nanti dilakukan tindakan tersebut, kira-kira persiapan apa aja nih, Dok, yang dibutuhkan sebelum melakukan bedah laparoskopi itu, Dok? Jadi kalau sudah dicek, yang pertama adalah pasien tersebut harus datang dulu. Misalnya pasien harus datang ke saya, biasanya saya akan lakukan USG transvaginal terlebih dahulu untuk menentukan ukuran dan posisi tumor kandungan tersebut dan metode macam apa yang akan kita pakai untuk mengangkatnya. Kalau sudah diperiksa, fix, sudah ditentukan bisa dilakukan laparoskopi, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan praoperasi namanya, meliputi cek lab darah, rekam jantung, dan ronsen dada untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien. Misalnya pada pasien yang sudah terlanjur anemia, HB-nya cuma 6 ya, syarat untuk bisa operasi minimal HB harus 10, berarti kita harus transfusi darah dulu, begitu. Ya, jadi ditentukan dari pemeriksaan praoperasi tadi. Pemeriksaan praoperasi itu harus dikerjakan dulu sebelum operasi dilakukan, supaya operasinya juga aman. Oke, baik, Dok. Cuma kita kan yang namanya manusia nih, Dok, ya pasti kan kita mau apapun itu pasti suka ada perasaan, aduh, deg-degan, khawatir gitu ya, Dok ya. Nah ini tim medis ataupun dokter meyakinkan narasumber untuk bisa melakukan bedah laparoskopi ini, dan biasanya memang berapa sih, Dok, berapa lama dilakukannya bedah tersebut? Tergantung dari jenis tumornya, miom atau kista, dan berapa besar ukurannya. Biasanya rata-rata laparoskopi dilakukan dalam waktu 1 jam selesai. Sekali lagi tergantung tadi ya dari ukuran dan tingkat perlengketan dengan organ di sekitarnya. Kalau perlengketan hebat ya kita harus bebaskan dulu perlengketannya baru bisa diangkat tumornya tersebut. Iya. Kalau untuk meyakinkan gimana, Dok? Biasanya tim medis apa yang dilakukan? Kalau pasien saya sih rata-rata tidak perlu diyakinkan lagi. Mereka sudah yakin sih dengan penjelasan. Yang penting dokter itu memberikan informasi lengkap ke pasien, ya, mengenai apa saja yang akan dialami, jalannya operasi kurang lebih seperti apa. Biasanya pasien akan lebih tenang kalau dia sudah mengetahui kejelasannya, ya. Dan by the way, semua informasi yang saya sampaikan ini tentang tumor kandungan, laparoskopi, miom, kista itu semuanya ada di Instagram saya. Kalau misalnya bersedia untuk memfollow akun saya, Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, disambung semua. Oke. Ya. Dan untuk video laparoskopi itu juga banyak di YouTube. Saya juga punya YouTube channel sendiri. Nanti juga bisa diakses semua di sana informasinya. Boleh, nanti disimpan dulu, Dok, informasinya, Dok. Nanti bisa. Oh ya, boleh. Segmen yang berikut. Oke. Dan juga pemirsa TV News, sabar ya. Ini topiknya makin menarik karena akan banyak yang akan di-sharing, diinformasikan oleh Dr. Caroline. Tapi sabar dulu, mohon sabar sebentar karena kita akan lanjut setelah yang satu ini. Baik, TVmu kembali lagi dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering-sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Ya, kita lanjutkan lagi nih pembahasan yang sangat menarik, serius, dan juga informatif mengenai bedah laparoskopi. Nah, kita lanjut lagi bersama Dr. Caroline. Dok, tadi boleh diinformasikan, Dok, apa, Dok, nama YouTube dokter nih? Jadi biar bisa dilihat. Oke. Jadi yang pertama sih biasanya follow Instagram saya dulu aja. Akunnya namanya Dokter DR ya, DR Caroline Tirtajasa SPOGK, disambung semua. Nah, nanti di bio IG ada websitenya. Tinggal klik di website tersebut, langsung nyambung ke YouTube channel saya. YouTube channel saya namanya sih Dokter Caroline Tirtajasa di YouTube channel. Mantap. Itu semuanya ada video edukasi. Edukasi tentang kesehatan reproduksi ya, tentang miom, kista, juga tentang laparoskopi, juga histeroskopi. Tadi kita belum bahas tuh yang histeroskopi. Histeroskopi itu untuk polip atau patologi yang ada di dinding dalam rahim. Dan bisa juga untuk nona. Aksesnya memang dari vagina. Kalau bisa dibayangkan ya, rahim, dinding dalamnya itu ada benjolan, nah itu namanya polip. Si polip ini sering menyebabkan mens yang banyak atau bercak-bercak spotting yang keluar di siklus mens normal. Nah kan pada beberapa perempuan atau ibu-ibu tuh sering mengalami hal itu. Udah mens, setelah berapa hari kok mens lagi? Ya, itu kita mesti cek tuh keberadaan polip tersebut. Nah, untuk mengangkat polip lebih enak lagi. Enaknya maksudnya nggak perlu black-black perut tuh.
ya. Jadi kameranya kecil, itu sangat ramping ya, tidak lebih dari 0,5 senti. Masuk melalui vagina, langsung masuk ke dalam rahimnya. Nah, dengan alat tersebut tuh kelihatan jelas, karena ibaratnya mata kita masuk ke dinding dalam rahim. Jadi proses endoskopi lah kira-kira yang masuk ke dinding dalam rahim. Dengan alat ini yang namanya histeroskopi, kita bisa angkat polip itu bersih. Nah, pada pasien-pasien yang gagal bayi tabung atau akan melakukan prosedur bayi tabung, kalau punya polip ini biasanya disarankan untuk diangkat dulu. Ya, karena si polip ini bisa menghambat implantasi atau tertanamnya janin atau embrio yang dimasukkan saat prosedur bayi tabung. Karena dia harus tertanam di dinding dalam rahim. Bagaimana benih ini mau bisa tertanam dengan baik kalau jalannya berbatu-batu ibaratnya karena si polip ini. Karena itu batu-batunya ini mesti diangkat dulu dengan histeroskopi. Dan prosedur lewat vagina ini bisa dilakukan juga untuk para nona yang mempunyai polip atau miom yang tumbuh di dinding dalam rahim tanpa melukai selaput darah, ya, karena alatnya sangat kecil, ya, sehingga tidak merusak selaput darah sama sekali. Ya, ini juga pernah saya posting di IGTV saya. Jadi prosedur miom, pengangkatan miom gebur, ya, miom yang lahir di jalan lahir pada seorang nona, itu kita lakukan dengan histeroskopi ini, selaput darah tetap utuh, ya. Miomnya juga terangkat bersih, ya. Pasiennya yang tadinya perdarahan, ya, HB-nya sampai 6 waktu itu, kita tambah darah, miomnya sudah terangkat. Hari ini operasi, besok sudah bisa pulang, ya, dan bisa lusanya sudah bisa langsung masuk kerja lagi, ya. Jadi sangat nyaman untuk prosedur bedah laparoskopi ini. Gitu, iya, baik, sangat nyaman sekali. Lalu dok, tapi ada resikonya nggak sih dok? Resiko bagi orang yang melakukan bedah laparoskopi ini dan juga lagi dok tadi. Ya, jadi untuk resiko pada semua operasi atau bedah tindak medis lah istilahnya ya. Ibaratnya kita nyuntik obat aja nggak usah pakai black perut juga ada resikonya. Tentunya ada ya. Karena itu selalu akan ditimbang antara resiko dengan manfaat ya. Jadi keputusan medis selalu diambil berdasarkan pertimbangan ini. Kalau resikonya kecil, manfaatnya lebih besar, kita akan jalani, ya. Tetapi kalau manfaatnya kecil, resikonya lebih besar, ya kita tidak akan jalani. Dan semuanya ini didiskusikan dengan pasiennya, ya. Keputusan akan diambil bersama antara dokter dengan pasien untuk yang terbaiknya apa, seperti itu. Gitu, baik dok. Lalu kira-kira itu kan jadi ditimbang-timbang dulu ya dok ya keputusannya. Dan juga manfaatnya atau keuntungannya apa. Lalu kira-kira waktunya berapa lama nih dok untuk penyembuhannya setelah melakukan bedah laparoskopi itu tadi dok? Jadi kalau untuk penyembuhan cepat sebetulnya kalau luka. Jadi kalau misalnya hari ini operasi ya seperti tadi saya bilang ya, besok sebetulnya atau lusanya paling telat pasien itu sudah boleh pulang ya. Dan sudah bisa beraktivitas lagi kalau misalnya ngantor ya, sudah bisa masuk kantor biasanya lusanya. Ya, atau minggu depannya lah kalau misalnya masih mau istirahat di rumah. Nah, untuk penyembuhan luka di dalam, semua luka rata-rata sembuh sempurnanya itu 3 bulan. Ya, tetapi luka di perut dalam waktu 1 minggu saja sudah sembuh, ya 85-90% sembuh. Biasanya saya kasih perban anti air, jadi pasiennya tetap bisa mandi seperti biasa, ya, seperti tidak operasi saja. Ya, setelah itu perban akan dibuka, ya. Ya, seperti biasa saja semuanya. Jadi penyembuhannya lebih cepat dengan laparoskopi daripada yang bedah biasa. Kalau bedah biasa, contohnya kita angkat rahim dengan bedah biasa atau laparotomi kita bilangnya ya. Biasanya pasiennya masih sakit-sakit terus tuh sampai 1 bulan atau berbulan-bulan setelah operasi dan sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, dengan laparoskopi ini, sekarang laparoskopi pengangkatan rahim, hari ini operasi lusa pulang, pasiennya itu lebih jauh sekali bedanya ya, lebih tidak nyeri, dia juga bisa balik kantor cepat kembali seperti biasa, dan pasiennya juga lebih merasa nyaman dengan prosedur ini daripada black biasa. Iya, enak banget itu dok, jadinya lebih cepat dari operasi biasa. Nah, kalau pantangannya dok, biasanya ada nggak sih pantangannya setelah melakukan bedah ini? Mungkin nggak boleh makan ini, atau nggak boleh melakukan banyak, apa tadi kan boleh kerja, tapi mungkin nggak boleh capek gitu, atau seperti apa tuh dok pantangannya dok? Oke, jadi kalau untuk pengangkatan miom atau kista saja tidak ada pantangan apapun. Jadi semua aktivitas boleh dilakukan seperti biasa. Pengecualian untuk pengangkatan rahim ya.
Kalau pengangkatan rahim karena dibuat jahitan di tunggul vagina. Nah, jahitan ini baru sembuh sempurna setelah 3 bulan. Biasanya selama 3 bulan yang perlu dipantang adalah hubungan suami istri dulu. Puasa dulu jadinya 3 bulan ya. Sama mengangkat barang yang terlalu berat atau ngeden terlalu kenceng, itu saja. Ya, selebihnya aktivitas seperti biasa saja. Kalau cuma ketimbang masak, nyapu, ngepel, pekerjaan rumah tangga yang biasa itu bisa dilakukan seperti biasa. Oke, jadi aman ya dok ya? Masih aman, nggak terlalu berat gitu. Nah dok, ini saya penasaran juga dengan kira-kira biayanya berapa ya dok ya untuk bedah laparoskopi ini? Kalau biaya tergantung dari kasus atau ukuran si tumor kandungannya tadi. Ya, tindakan apa yang akan dilakukan. Masing-masing rumah sakit juga bisa berbeda. Tergantung dari kelas yang pasien ambil juga. Biasanya yang menentukan biaya itu bukan dokternya, tetapi rumah sakit biasanya. Biasanya kalau pasien-pasien saya setelah saya periksa untuk biaya-biaya tanyanya ke kasir rawat inap. Jadi ditentukan oleh rumah sakit, kasir rawat inap yang menghitung. Jadi variasinya itu bisa sangat besar gitu. Jadi agak bingung juga ya berapa biayanya. Bervariasi ya dok ya, bisa ditanyakan rumah sakit. Baik dokter, kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan ini lebih lanjut. Tapi kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa TVMU, kembali lagi bersama saya Vini Auliani dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih membahas mengenai bedah laparoskopi bersama Dr. Caroline. Nah, tadi Dr. Caroline sudah memberikan informasi mengenai apa itu bedah laparoskopi, terus penyakit-penyakit dengan perut seperti miom, kista dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya penasaran nih, mungkin boleh dokter berbagi pengalaman juga nih dok selama menjadi dokter. Dan tentunya seperti misalnya apakah ada kesulitan selama menjadi ahli bedah laparoskopi gitu dok. Silakan dok, seperti apa tuh dok? Oke, pengalaman yang paling berkesan untuk saya yang tadi sempat saya ceritakan sedikit ya. Jadi pasiennya ini seorang nona sebetulnya. Umurnya itu masih 22 tahun ya. Tetapi punya miomnya cukup besar ya, 4 sampai 5 cm. Dan miomnya ini sudah jatuh di jalan lahir ya. Jadi karena masih virgin ya, nggak bisa keluar dari vagina, jadi dia terhalang di situ ya. Dan pasiennya mengalami perdarahan sangat hebat ya. HB-nya itu drop sampai 6. Jadi kita harus transfusi dulu sebelum mulai operasi. Nah, akhirnya miomnya itu saya angkat dengan prosedur histeroskopi yang tadi saya sebutkan. Histeroskopi operatif ya tentunya dengan resektoskop. Nah, bahasa medisnya ya mungkin agak-agak nggak ngerti, tapi bisa dilihat nanti. Saya posting itu videonya di Instagram, di IG TV saya. Nah, itu jadi dengan prosedur histeroskopi tadi, miomnya itu direduksi, dikerok ya. Kerokannya itu alatnya resektoskop ini kayak ngerok kelapa gitu ya. Kayak jadi dikikis sedikit-sedikit, miomnya direduksi sampai ukurannya cukup kecil untuk dikeluarkan dari vagina. Ya, jadi tuntas miom terangkat bersih tanpa merusak selaput darah. Pasiennya happy sekali karena sebelum ke saya dia sudah ke beberapa dokter tentunya ya, ke beberapa dokter ahli juga yang mengerjakan prosedur ini. Tetapi semua dokternya bilang, maaf Bu, kita harus mau nggak mau ya harus dikeluarkan lewat selaput darah ya, terpaksa harus merelakan selaput darahnya rusak gitu. Tapi untungnya pasiennya akhirnya ketemu saya, akhirnya operasi bersama saya, miomnya bisa terangkat bersih, selaput darahnya juga utuh, jadi dia sangat happy banget waktu itu. Itu yang paling berkesan buat saya. Nah kalau untuk sharing tentang prosedur laparoskopi ini juga kita angkat, saya pernah angkat miom ya, miom 10-15 cm pada seorang nona juga. Jadi nona akan menikah ya, tentunya kan pengen hamil ya. Tapi miomnya itu besar sekali, 10-15 cm itu berarti seukuran kepala bayi itu di dalam. Ya, ukuran buah kelapa lah kurang lebihnya ya. Nah, ke beberapa dokter sebelum saya dikatakan harus angkat rahim karena miomnya sudah besar sekali. Tentunya sangat sedih ya, nona mau menikah tapi disuruh angkat rahim. Akhirnya pasiennya ke saya, kita lakukan laparoskopi, angkat miomnya.
Nah, pasti ada pertanyaan kan, kok bisa sih miom 10-15 cm keluar lewat lubang setengah sampai 1 cm? Nah, saya jawab sekalian ya. Jadi, miom 10-15 cm itu akan morselator. Karena itu, untuk melakukan bedah laparoskopi ini tentunya tidak semua dokter spesialis obgyn juga bisa melakukan, karena ini pendidikannya khusus, dan rumah sakitnya juga harus dilengkapi alat-alatnya tentunya untuk prosedur laparoskopi. Ya, jadi untuk memorselasi ini ada namanya morselator. Dia seperti akan mengunyah gitu ya di dalam. Alatnya itu masuk lewat lubang 1 cm, jadi kecil. Ya, dia akan mengunyah pelan-pelan dan keluar jadi sosis-sosis kecil miomnya tersebut, bersih, ya, dan tidak ada patologi juga tetap bisa diambil dari miom yang sudah dikeluarkan lewat morselator tadi. Setelah itu ya tentunya rahim direkonstruksi lagi ya, dibuat bentuknya utuh seperti biasa. Sekarang pasiennya sudah menikah dan sudah hamil, anaknya sudah 2 sekarang. Gila. Keren banget dokter, ini benar-benar jadi solusi banget ya tadi untuk menikah dan juga orang yang belum menikah tapi mau menikah tentunya kan ingin rahimnya tetap terselamatkan gitu ya dok ya. Iya betul. Keren banget sih, kalau boleh tahu ini dokter udah berapa lama jadi bedah laparoskopi ini dok? Jadi ahli bedah laparoskopi ini dok? Ahli bedah laparoskopi, waktu itu saya sekolah ke Jerman untuk laparoskopi karena di sana ibu dari ilmu laparoskopi itu ada di Jerman. Saya belajar dengan pionir laparoskopi di sana. Tahun 2008 saya mulai. Kembali ke Indonesia waktu itu ya karena sistem sandwich ya, pulang pergi. Ya kira-kira dari 2008 sampai sekarang udah berapa tahun tuh? 12 tahun ya kurang lebih ya. Panjang memang. Pantes ini banget pakarnya ini pakar. Tapi kalau dari pengalaman dokter sendiri, biasanya kasusnya itu tadi yang sering banget ditanganin sampai akhirnya, wah ini udah laparoskopi, ini bedah laparoskopi nih. Itu apa aja tuh dok? Kasus-kasus yang paling sering adalah miom, kista, polip, dan adenomiosis tadi. Itu yang paling sering. Satu lagi adalah hamil di luar kandungan. Pernah dengar kan ya? Jadi hamilnya itu nggak di dalam rahim tapi di saluran telur, ya. Kalau dia pecah menimbulkan perdarahan sangat banyak di rongga panggul. Ini sebetulnya kondisi emergency ya, mengancam nyawa. Dan kita harus segera tuh menyetop perdarahannya dengan mengangkat si hamil di luar kandungannya ini. Ini juga sangat nyaman kalau kita lakukan dengan laparoskopi ya. Karena prosedur laparoskopi ini karena pendekatannya minimal invasif, resiko perlengketan sesudah operasinya itu juga sangat kecil. Biasanya juga pasiennya lebih cepat untuk hamil lagi setelah prosedur laparoskopi ini. Ya, bisa dibayangkan kalau hamil di luar kandungan, operasi black biasa 10-15 cm, tangan dokternya masuk obok-obok gitu ya ibaratnya ya. Tingkat perlengketannya bisa hebat setelah itu. Tapi kalau laparoskopi, pendekatannya very delicate ya, sangat halus, dengan lubang yang kecil ya. Sehingga sesudah operasi kita cuci bersih ya, perlengketannya sangat minimal, hampir tidak ada dengan prosedur ini. Masya Allah. Nah, dokter kan tadi udah jelaskan tuh dok ya. Nah, ini kita buat antisipasi juga nih dok. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya nih dok, biar kita para wanita nih bisa terhindar dari penyakit-penyakit tadi yang mana perlu dilakukan bedah laparoskopi gitu. Jadi biar jangan sampai nih kita kena penyakit itu. Tipsnya gimana sih dok? Jadi untuk terhindar dari penyakit ya tentunya hidup sehat ya. Dan lakukanlah screening ginekologi yang tadi sudah saya sebutkan ya. Cek nanti IGTV saya ya tentang screening ginekologi, itu panjang lebar juga tuh bagaimana kita pap smear dan USG transvaginal setahun sekali untuk check up diri sendiri ya. Jadi nanti kalau punya miom atau kista nggak kaget-kaget sendiri, ukurannya sudah besar sehingga perlu diangkat rahim misalnya ya. Jadi yang pertama hidup sehat tadi, healthy lifestyle. Yang kedua lakukanlah screening ginekologi yang teratur untuk semua perempuan. Dan kalau mengalami gangguan haid ya untuk perempuan, misalnya mens banyak, atau mens sakit, atau mensnya itu terjadi bercak-bercak di luar siklus, atau mens tidak teratur, segeralah datang ke dokter ahli untuk dicek ya, jangan dibiarkan ya. Mungkin ada tumor-tumor kandungan yang tadi sudah saya sebutkan ya, kalau kita tata laksana lebih dini, tentunya hasilnya juga akan lebih baik. Dan untuk pesan saya untuk wanita usia 40 tahun ke atas terutama ya, itu kan menjelang menopause, pramenopause, dan menopause ya.
Harusnya kalau kita menjelang menopause, mens itu harusnya makin sedikit, bukan makin banyak ya. Jadi ada kan istilahnya, wah mau menopause nih, ngabisin, makanya mensnya banyak, itu salah besar ya. Jadi orang kalau mau menopause, logikanya mens harus makin sedikit. Jadi kalau wanita usia 40 mensnya malah makin banyak, ya biasanya disebabkan oleh salah satu tumor kandungan ini. Segeralah datang ke dokter ahli untuk melakukan pemeriksaan USG transvaginal tadi. Gitu. Selebihnya kalau ingin menambah ilmu, silahkan tadi follow IG saya dan YouTube channel saya. Semuanya banyak sekali di sana ilmunya. Bisa dilihat itu informasi-informasinya di YouTube channel ataupun IGTV dokter ya. Iya, betul. Sangat informatif sekali, padat dan juga berisi dari penjelasan yang diberikan oleh dokter tadi mengenai bedah laparoskopi dan juga tips-tipsnya untuk kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di penghujung acara ini dok, gak berasa nih penjelasan dari baik. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih ya dok ya atas tadi. Iya, sama-sama Vini. Ya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih dokter Caroline Tirta. Iya, sama-sama. Jumpa dan kembali lagi kepada pemirsa TVmu. Demikian tadi penjelasan dari dokter Caroline Tirta Jasa SPOGK, dokter spesialis kebidanan kandungan, konsultan fertility dan hormon reproduksi atau ahli bedah laparoskopi. Jadi untuk teman-teman terutama para muslimah yang ingin mengetahui dan juga menghindari tentang penyakit-penyakit yang menyerang perut tadi dan juga perlu dilakukannya bedah laparoskopi, itu dia tadi informasi yang telah diberikan oleh dokter Caroline dan juga semoga bermanfaat tentunya. Akhir kata saya Vini Auliani mohon pamit undur diri dulu dari program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Saya Vini Auliani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.